siang semua? Yeay, siang. Selamat datang di sesi berikutnya yang seperti tadi sudah dijelaskan akan bicara tentang inovasi hijau yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar inspirasi saja tapi sudah menjadi hal-hal konkret yang bisa dinikmati langsung oleh konsumen. Jadi inovatornya tambah semangat gitu ya. Bersama dengan kita ada Mbak Yesika mewakili Earth Love Life, ini bagian dari Paragon ya. Kemudian ada juga Mas Piotr dari Nafas IDN dan juga Ernest Christian Lehman dari Recosystem. Aku mau menyoroti satu hal dulu nih sebelum mulai. Ada satu survei yang baru keluar dari Clean Energy Wire yang menyatakan bahwa sebetulnya banyaknya konsumen itu meningkat pesat gitu ya, yang bukan hanya tertarik atau sekedar merasa senang aja bahwa mereka bisa beli produk atau jasa yang ramah lingkungan dan ramah sosial, tapi justru sekarang memprioritaskan. Dan bukan hanya memprioritaskan untuk membeli, tapi juga memprioritaskan untuk mempromosikan. Dan mudah-mudahan ini hasil surveinya kita bisa cek nih sama teman-teman yang ada di sini, apakah benar adanya. Tapi sebelum kita masuk ke tanggapan dari konsumen, seberapa banyak konsumen memang betul tertarik gitu ya dengan produk dan jasa yang disediakan oleh teman-teman di sini, mungkin kita perlu tahu dulu tentang inovasinya apa nih, dan mungkin apa yang melatar belakangi teman-teman berinovasi. Khususnya masalah yang mungkin ingin diselesaikan lewat inovasi itu. Mungkin kita mulai dulu dari Mbak Yesika kali. Kalau untuk Earth Love Life, karena ini baru juga gitu ya, belum terlalu lama brandnya. Apa sih inovasi yang terjadi di situ dan masalah apa yang sebetulnya pengen diselesaikan lewat brand baru ini? Iya, jadi sebenarnya awalnya banget Earth Love Life itu dimulai saat pandemi COVID-19 gitu ya, di awal 2020. Nah saat itu tuh memang yang kita lihat itu ada consumer behavior shift. Salah satunya orang tuh karena lockdown jadi lebih reflektif. Mereka lebih reflektif, mereka jadi lebih berbicara sama diri sendiri. Mereka jadi tahu state mereka sekarang gimana ya, mood mereka gimana ya sekarang. Jadi lebih ngobrol sama diri sendiri. Terus yang kedua itu benar, jadi karena pandemi juga orang-orang lockdown itu tuh orang jadi berpikir hal-hal yang nggak pernah dipikirin sebelumnya. Karena sebelumnya mungkin terlalu sibuk, terus lama-lama mereka jadi mikirin sekitar, mikirin lingkungan. Pernah nggak sih ada foto before after lockdown? Waktu after lockdown itu langit jadi lebih biru karena emisi berkurang. Langitnya lebih biru, udaranya jadi lebih segar, malah spesies yang tadinya hilang jadi ada lagi. Dan ini tuh yang membuat orang-orang jadi sadar, oh ternyata kita itu selama ini melakukan sehari-hari itu juga berdampak buruk ya ke lingkungan, itu menjadi realization ke konsumen. Terus yang ketiga, waktu pandemi itu orang jadi lebih sering mandi. Jadi orang Indonesia sering mandi, makin sering mandi lagi karena hygiene gitu. Itu di sisi konsumen. Yeah. Tapi di sisi as a manufacturer, Paragon Corp as number one beauty company di Indonesia, kita itu sebenarnya punya idealisme sendiri. Di mana kita tuh pengen ngasih greater good for life gitu. Nah yang pertama, waktu itu kita tuh lihat Indonesia itu negara agraris. Jadi our founder Ibu Nur Hayati, kita nggak mau nih gede sendiri. Gimana ya caranya kita itu bisa juga mengempower petani lokal. Akhirnya kita gunakan natural ingredients dari lokal. Terus yang kedua waktu itu kita juga mikir produk sustainable itu yang ada di Indonesia mahal-mahal banget. Masih ada di luar negeri ya, buatan luar negeri. Akhirnya gimana ya caranya biar bikin produk sustainable ini lebih affordable di kantongnya konsumen gitu. Betul. Jadi dari sini why not kita bikin produk yang sustainable, yang punya dampak yang lebih buat konsumen tapi juga affordable gitu sih. Siap, pas banget. Wow, right on time. Tapi tadi jadi aku menarik banget yang diceritain sama Mbak Yesika. Mungkin seringkali kita berpikir kalau kita ngomongin eco-friendly, sustainability itu hanya untuk lingkungan ya. Tapi tadi yang dijelaskan itu seringkali aku menerjemahkan kalau sustainable product itu memang ramah lingkungan dan ramah sosial. Benar. Jadi untuk orangnya juga, untuk petani, pekebun yang ada di ujung juga diperhatikan, ingredients lokal juga diangkat. Thank you banget. Jadi berarti menyediakan kombinasi dari hygiene dan personal care tapi juga membantu untuk melestarikan apa yang mungkin sudah dilupakan sama kita yang adalah komoditas lokal ya. Terima kasih banyak Mbak Yesika. Mungkin dari situ karena tadi di Q soal langit biru nih.
buat Piotr. Iya, jadi terima kasih udah diundang hari ini. Jadi mungkin aku ada sedikit masukan tentang langit birunya. Memang kalau kita lihat dari datanya memang polusi udara tidak membaik pas pandemi. Ini yang namanya it's a cognitive bias, namanya the recency illusion. Nah, karena kita ada lebih banyak waktu di rumah, kita memang ngelihat ke atas Kayaknya juga. lebih biru padahal biasa aja gitu ya. Right? Tidak nge-stress ke kantor, tidak kena macet. Jadi memang apakah ada lebih banyak hari yang biru? Ya memang ada. Tapi apakah polusi udara secara keseluruhan jadi sesuatu yang lebih baik? Itu tidak. Apalagi di waktu aku kasih satu contoh, ini ada datanya juga. Di tahun 2021 bulan Juli ada PPKM darurat. Betul. PPKM darurat di mana tidak ada orang yang keluar dari rumah. Kalau teman-teman mungkin ingat Google Maps-nya hijau, Jakarta hijau karena nggak ada Kosong, macet sama sekali, nggak kosong. ada transport di luar. Nah justru setelah PPKM daruratnya mulai, polusi udara di Jakarta nggak turun, justru meningkat 12%. Dan ada memang banyak faktor yang terkait dengan situ, dengan waktunya 20 menit kita bisa masuk ke semua hal seperti itu. Tapi memang dari nafasnya kalau kita lihat secara sustainability-nya ada dua hal yang penting kenapa kita mulai. Yang pertama tantangan terbesar kita adalah polusi udara itu menyentuh semua orang. Jadi apa namanya miskin, kaya, orang Indonesia, WNA sama. Semuanya karena kena. kita menghirup udara yang sama. Ini Betul. beda sama misalnya pemakaian produk sama pemakaian air. Right? Misalnya orang yang tidak mampu ya mereka nggak beli air kemasan. Right? Betul. Kita beli air kemasan, ada pilihan. Tapi udara semua ya? Udara kita semua. Dan memang sampai sekarang belum ada kesadaran sebanyak apa polusi udara ini yang pertamanya PM 2.5, particulate matter 2.5, seberapa banyak PM 2.5 itu berdampak kepada kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang dari nafas kita coba membongkar semua mitos antara itu. Jadi satu hal maybe this is a thought starter, right? Apakah sustainability-nya kalau dikemas sebagai environment problem, sense of urgency-nya ada. Orang kepantik atau enggak nih kalau soal lingkungan gitu ya? Dibandingkan dikemas sebagai health problem. Right? Understood. Jadi itu sesuatu yang mungkin hari ini kita bisa masuk sedikit. Tapi memang kalau dilihat dari salah satu riset UI, polusi udara di Jakarta memang trennya itu 50% lebih buruk di tahun 2030. Itu 8 tahun lagi, 6 tahun lagi. Baru akan turun di tahun 2030. 50% lebih buruk dari sekarang. Yang sudah masuk ranking top 10 ibu kota terpolusi di dunia. Mungkin sekarang ibu kotanya IKN ya. Jakarta udah nggak masuk ranking itu ya. Itu adalah satu cara keluar dari ranking ya. Dipindahkan saja status ibu kotanya. Pindahin ibu kota udah nggak masuk ranking lagi ya. Iya. Tapi Jakarta sorry, that's a joke ya. Jakarta akan menjadi kota top 10 kota yang paling. Ibu kota. Oh, ibu kota yang paling. Kalau Jakarta tetap ibu kota, maka dia akan menjadi ranking 10 besar. Untuk yang paling terpolusi. Betul, dan kalau kita lihat ranking kota di dunia, ini data dari IQR 2023, Jakarta masuk ke tingkat 231. Dari semua kota yang ada datanya di dunia. Jadi kadang-kadang kalau ada media yang tayang bahwa wah Jakarta nomor 1 berpolusi di dunia, itu memang salah. Thank you Piotr. Nanti kita obrolin tentang konsumen. Jadi ternyata yang lebih masuk yang mana nih antara argumen lingkungan atau argumen kesehatan ya dari cara penggunaan. Tadi kita ngomongin soal polusi udara, sekarang mungkin polusi oleh karena penggunaan sampah kita sehari-hari. Kalau dari ekosistem, masalah yang bikin gelisah banget waktu itu dan akhirnya berinovasi bikin ekosistem buat Ernest apa sih?
Oke, jadi waktu pas kita eksplorasi sebenarnya trigger pointnya adalah saya sama co-foundernya saya si Jos, kita tuh pengen coba untuk relevan lah dengan generasi kita. Ngasih dampak. Tapi bicara masalah dampak itu kan harus sesuai dengan pressing issue atau masalah yang paling berat dihadapin oleh generasi sekarang atau potensially generasi yang ke depan. Masalah yang selalu disebut-sebut itu kan tentang masalah lingkungan atau iklim gitu. Dari masalah iklim banyak banget yang bisa kita lihat, polusi udara, terus biodiversifikasi, keanekaragaman hayati, karbon emisi, masalah konsumsi, hingga polusi dari produk hasil konsumsi, yaitu dari sampah. Kita milih sampah kenapa? Karena kita backgroundnya nggak ada yang entrepreneur sebelumnya, tapi kita justru terinspirasi dari pemulung yang edukasinya tidak terlalu tinggi, sektor informal, dia bisa mendapatkan penghidupan. Ada bisnis model ternyata. Ada bisnis model ternyata di sini gitu. Jadi itu yang salah satu membawa optimisme ke kita bahwa oh ternyata ini bisa dibuat suatu model. Masalahnya ada, modelnya memungkinkan dan gimana caranya gitu. Sehingga akhirnya kita eksplorasi di tahun 2018 pertama kali itu jadi tukang angkut sampah. Jadi kita benar-benar jadi driver, jadi pemilah sampah sendiri gitu. Karena mau nyobain sendiri nih. Nyobain sendiri. Ternyata banyak banget masalah sampah dari pengangkutan, pemilahan, pengolahan. Kita nggak mungkin mulai semuanya berbarengan gitu. Karena keterbatasan sumber daya dan keterbatasan modal juga gitu. Sehingga akhirnya kita memilih sekarang Rekosistem itu fokusnya kita ke perubahan sistemik pengelolaan sampah dari yang tadinya kumpul angkut buang menjadi kumpul pilah dan olah. Fokusnya di pemilahan di mana kita mengurangi biaya angkut dengan memilah sampah sehingga semakin sedikit biaya pembuangan dan pengolahan sampah residu dan meningkatkan pendapatan tambahan di sektor lini rantai persampahan dengan menjual barang-barang ini menjadi nilai gitu. Jadi disitulah yang kita fokus ya di pemilahan secara sistemis gitu. Jadi kumpul, pilah dan olah. Ya, jadi mungkin inovasinya justru di situ bagaimana semakin sedikit residu yang betul-betul tidak bisa diolah kembali ya. Ya, ngubah tempat TPS yang sebutnya tempat penampungan sampah. Betul. Berubah jadi ya tempat pemilahan atau pemulihan sampah menjadi material. Oke, senang banget. Jadi healing ya, sampahnya di heal. Jadi sesuatu yang bernilai tambah. Aku pengen balik nih, mungkin ke Piotr dulu. Tadi kan kita udah bicara tentang kenapa teman-teman menawarkan solusi dan inovasi. Aku pengen dengar tanggapan terhadap survei tadi. Konsumennya merespon gak dengan inovasi yang diberikan oleh Nafas? Jadi mungkin satu hal yang penting yang dijalankan sama si Rekosistem itu mengkasih kita option. Untuk teman-teman yang tertarik dengan masalah sustainability, aku rekomendasi satu buku ditulis oleh Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster, di mana dia nge-highlight yang namanya green premium, right? Nah, menurut kita sustainability-nya dan produk yang eco-friendly itu memang harus ada dua hal yang ini. Yang pertama dari sisi harganya harus sama atau lebih murah dari status quo-nya. Karena mau nggak mau ya at the end of the day we're all consumers and we choose with our wallet, right? Kenapa misalnya transisi EV-nya itu sekarang lagi lemah? Karena ya harga mobilnya 800 juta. Coba right? susah di kantong. Iya, itu yang pertama. Nah yang kedua yang menurut kita lebih penting dari harga itu user experience-nya either sama atau lebih bagus daripada status quo. Aku kasih contoh kenapa pemakaian sachetnya itu bisa sampai itu. Di luar harganya ya memang user experience-nya gampang. Lo robek, pakai, udah. Nggak usah terlalu dipikirin tuh sampah kemana. Iya. Nggak harus mikir. Nah ada yang bilang oke, lo bisa dapat sabunnya dapat konsentrasi, lo ada botol ini, lo harus galada di gini gitu. Ya memang user experience-nya repot. Jadi kalau kita lihat dari sustainability-nya, yes, being sustainable is important, tapi dari harganya memang harus lebih jangkau, ideally. Dan dari user experience-nya lebih bagus. Siapa yang pakai public transport dari Jakarta ke BSD? Hari ini. Transport hari ini aku nggak pakai lagi. 4. Carpooling. Iya.
Wah untuk lebih banyak orang mengtransisi pakai public transport dari sana ke ICE BSD itu memang susah. Ya. Jadi ya salut banget kepada teman-teman Boleh tepuk tangan dong buat yang pakai. memperjuangkan tetap pakai public transport. Tapi kita nggak bisa expect semua ratusan orang di sini Benar. bakal memakai karena user experience-nya nggak Sulit, sebagus iya. lo masuk mobil dan lo jalan. Ya. Dan itu sesuatu yang penting dari sisi konsumen. Siap, dan ini dirasakan juga kalau dari kacamata yang menggunakan jasa yang diberikan atau produk yang ditawarkan Nafas. Ada growth-nya nggak sejauh ini dari pertama kali ditawarkan sampai sekarang? Ya ada, tapi memang challenge paling besar dari kita adalah polusi udara adalah sesuatu yang kita nggak sadar. Oke, jadi soal awareness dari konsumennya juga ya? Betul, it's a namanya invisible killer dan memang dampaknya nggak langsung. Betul. Jadi dari sisi urgensinya belum ada, banyak edukasi yang harus dijalankan. Aku Oke. kasih satu contoh yang similar banget. Ada banyak orang yang seperti sekarang nggak percaya dampaknya polusi udara kepada kesehatan. Aku kasih satu analogi, banyak orang nggak percaya dampaknya COVID. Sampai kapan? Sampai kita nyari-nyari tabung oksigen. Ya, sampai benar-benar kesana sudah sini, desperate nggak nyari-nyari bisa rumah sakit nafas. ke sana sini. Iya betul. Nah, historically di US, di China, Ya. di UK, memang salah satu katalis antara belief orangnya atas masalah polusi udaranya adalah musibah. Ya, jadi tunggu ada musibah baru semua gerak Nah, nih. mudah-mudahan itu nggak terjadi dan memang Siap. tantangan kita adalah gimana cara beredukasi tentang sesuatu yang lo nggak bisa lihat, lo nggak bisa Rasakan langsung, ya. right? Itu jujurnya sesusah jual asuransi. Karena very forward looking ya. Betul. Siap. Aku mau cek ke Ernest juga nih. Kalau dari sisi tadi kan kita bicara air pollution, silent killer gitu kan. Dan ini sesuatu yang abstrak banget. Makanya untuk membuat produk dan jasa yang ditawarkan juga jadi sesuatu yang visible mungkin dari kacamata model bisnis. Edukasi konsumen jadi sangat penting. Kalau di sampah kayak gitu juga nggak? Oke, jadi kalau kenapa tadi saya highlight terkait dengan permasalahan secara sistemis gitu. Karena selain opsi mengedukasi konsumen, di masalah persampahan ini sebenarnya ada yang lebih efektif, yaitu edukasi secara sistem. Karena kalau tadi mungkin mengutip apa yang disampaikan oleh Peter bahwa harus ada nilai ekonomis, ekonomi sampahnya kan rendah kalau kita tawarin ke konsumen. Dia milah sampah, apa dapat untungnya? Ribet gitu, mengolah sampah sampai 16 jenis, 15 jenis gitu. Makanya penetrasi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik, pemilahan yang tinggi butuh waktu gitu. Tetapi kalau kita edukasi sistemnya, pekerjanya dengan memilah sampah mengurangi biaya. Karena biaya pembuangan sampah ke fasilitas pemerintah menurun. Marginnya lebih baik buat pelakunya. Dengan milah sampah yang tadinya upahnya cuma dapat minim karena biaya upah angkut aja, sekarang ada dapat biaya dengan sampahnya tersebut menjadi nilai. Nah di situ para pekerja yang menanggung segala hidup matinya ini dengan mengerjakan pengelolaan sampah merasa terdampak. Either marginnya lebih bagus atau ada pendapatan tambahan. Gitu. Jadi kita pendekatannya secara sistemis. Pendekatan edukasi ke konsumen tetap dilakukan nggak? Tetap dilakukan dalam konteks yang terukur. Iya sosial medianya aktif juga kok buat, buat konsumen. Ya. Jadi kita tetap juga punya visi bahwa edukasi masyarakatnya tetap perlu. Ke tahap yang mana? Ke tahap pemilahan dulu di sini Rekosistem. Jadi yang kita tawarin apa nih yang perlu dilakukan? Pemilahan dengan konsep single stream recycling. Jadi semua yang bisa didaur ulang campur aja dulu. Jadi nggak langsung bilang kalau ngikut aturan kan milah sampah sampai harus 15, kayak plastik, ini, kertas, kardus, kaca, logam gitu. Itu aja udah berapa jenis. Kalau kita nggak, semua yang sifatnya kering, nggak berbau, nggak bisa terdekomposisi secara alami, bisa disetorin dengan kita membuka stasiun-stasiun daur ulang. Jadi kita ada juga tahap edukasinya. Cuman ini butuh waktu karena butuh banyak stasiun daur ulang yang kita bisa capai. Cuman kita tetap melakukan itu dengan ekspektasi jangka panjang edukasi. Jadi berarti kalau sekarang kalau kita lihat dari target konsumennya Rekosistem lebih banyak yang orang perorangan lewat tadi recycle station atau lebih banyak menyasar justru bisnis mungkin yang hadir di sini banyak yang pemilik bisnis juga nih.
kita sebenarnya banyak kan pemilik bisnis Oke, yang jadi nggak kelihatan. mengubah sistem Mengubah lewat sistem. one business at a time Ya, gitu ya. betul. Siap, thank you. Mungkin balik ke Mbak Yesika nih, karena kan ini Iya. sangat consumer oriented. Aku penasaran juga, opsinya kan banyak di luar sana gitu. Konsumen responnya gimana pada saat Earth Love and Life diluncurkan nih? Jadi Earth Love Life sendiri kan sebenarnya umurnya belum 1 tahun karena baru launch di akhir tahun lalu. Nah kalau kita lihat sebenarnya traction dari konsumen itu lumayan bagus. Jadi mungkin sebagai bayangan brand awareness kita itu tuh udah selevel sama body wash yang udah masuk Indonesia lama sebenarnya. Nah dari sini kita sebenarnya sadar as a team. Saat kita mau memperkenalkan produk sustainable itu tuh nggak boleh ngomong sustainable aja. Tapi harus dengan suatu poin yang relate sama konsumen. Apa ternyata? Nah, Apa magic word-nya apa yang Mungkin bikin pengen beli? setiap produk bakal beda-beda ya Iya. relate konsumennya. Tapi kalau buat Earth Love Life, ternyata itu kita itu dengan overing body wash yang bisa mood boosting. Oh, mood Itu boosting. ternyata relate. Jadi setelah pandemi itu orang-orang itu ternyata makin cepat burn out, makin cepat Right. capek. Nah kalau capek boro-boro mikirin sustainability, Iya. kita sendiri aja nggak kepikiran kan, maksudnya sibuk gitu. Jadi akhirnya kita kenain tuh relationnya di sana gitu. Jadinya kita kenain ke orang-orang yang emang setiap harinya harus 100% ke pekerjaan atau di rumah gitu. Nah relate-nya di situ. Di situ kita infuse sustainability-nya di sana gitu. Dengan cara apa? Kita ceritakan kalau formula kita tuh 100% biodegradable. Jadi nanti air busa dari sisa Earth Love Life itu terdegradasi sempurna gitu selama 28 hari. Something like that itu kita bisa infuse setelah konsumen engage gitu. Dan lain itu adalah kita juga posisikan pricing kita agar dia tuh lebih affordable ke konsumen. Jadinya nanti kita tuh tujuannya agar konsumen itu nggak berat waktu adopsi si Earth Love Life ini sebagai produk ramah lingkungan gitu. Nah itu berarti kan tadi melepas lelah gitu ya buat mood boosting gitu. Dan tadi sempat ngomong soal ingredients lokal juga. Itu bisa jadi mood boosting, ada hubungannya sama ingredients yang digunakan kah? Bisa banget. Jadi sebenarnya contohnya ya dari varian kita ada yang warna kuning itu dari belimbing dari Bali gitu ya. Nah waktu ke sana para petaninya tuh cerita gitu. Mereka tuh benar-benar numbuhin dengan cara organik, terus nggak pakai pestisida, terus pupuknya juga bukan pupuk chemical. Nah waktu itu aku tanya, terus emang nyambungnya apa gitu sama produk kita gitu. Ternyata belimbing yang dihasilkan itu lebih wangi dan lebih aromatik. Makanya waktu dijadiin body wash itu jadi lebih enak. Oke, jadi ini juga sekalian edukasi konsumen kalau memang produk di hulunya itu ditanamnya dengan benar, dengan tadi gitu ya, mengingat tanahnya juga jadi sehat, airnya tetap bersih, udaranya bersih, ternyata jadinya buat mood kita, buat experience di user juga jadi lebih baik dan mungkin lebih sehat gitu kali ya. Bener banget, dan kita di situ bisa juga ceritakan cerita farmersnya, cerita buat lingkungannya. Jadi konsumen tuh ngerasa, oh aku happy, aku bisa merawat diri, tapi sekalian merawat lingkungan dan juga sekitar gitu juga sih. Karena kalau hatinya tenang emang kelihatannya lebih chilling gitu ya. Benar. Siap, thank you Mbak Yesika. Mungkin terakhir nih, round terakhir sebelum nanti ada pertanyaan masuk dari online juga lewat Mekari Officeless. Kalau ada satu hal, bayangkan kita punya tongkat sihir untuk membuat satu hal yang paling sekarang ini ganggu banget dan bikin gak bisa ini tuh diadopsi sama sebanyak mungkin orang gitu sebagai solusi. Dan tongkat sihir ini bisa membuat wish-nya jadi kenyataan, tapi cuma boleh ada satu wish. Kira-kira wish-nya apa yang akan membuat solusi yang ditawarkan teman-teman bisa menjadi solusi bukan hanya pengguna yang sekarang, tapi mungkin seluruh Indonesia bahkan dunia gitu ya. Dimulai dari teman-teman yang ada di sini nih, satu hal yang kira-kira harus banget berubah dan pengennya bisa diubah untuk jadi menambah semangat buat para inovator ini. Kak Ernest mungkin? Kira-kira apakah satu hal itu? Oke, kalau dari saya adalah para konsumen dan sistem pengelolaan sampah sudah menerapkan atau tersedia proses pemilahan. Jadi semua milah, TPS-nya ada milah, terus semua sampah jadi bisa didistribusikan ke tempat-tempat pengolahan sampah
yang udah ada. Karena teknologi pengolahan sampah itu udah banyak, tetapi inputnya nggak pernah sesuai karena kondisinya tercampur. Jadi Karena begitu dicampur udah hancur itu. udah hancur dan nggak bisa gitu. Jadi menurut saya ketika itu terpilah, kita bisa mendekati ke titik kondisi near sampah. Saat kondisi semua sampahnya bisa terpilah sesuai spesifikasi yang dibutuhkan di tempat pengolahan. Dan supaya itu bisa dipilah di semua segmen, apa yang paling dibutuhkan? Sebenarnya kesadaran masyarakat dan fasilitas TPS yang berubah menjadi Oke. yang berubah dari tempat penampungan sampah menjadi tempat pemulihan sampah. Siap, berarti 2 ya, konsumennya sadar, infrastrukturnya juga disesuaikan. Siap, kalau dari Piotr apa kira-kira satu hal? Menurut saya itu satu hal yang ingin banget dari kita, memang ada apa namanya, penasaran masyarakat untuk masuk mendalam sesistemik apa masalah polusi udara. Kenapa? Karena memang banyak orang memikirkan bahwa mobilnya diatur artinya polusinya nggak ada lagi. Tapi bakar sampah memang sumber besar juga. Betul. Bakar sampah diatur artinya polusinya nggak ada lagi. Itu pola pemikirannya salah. Jadi ya lebih banyak, mudah-mudahan lebih banyak teman-teman di sini penasaran dengan ini polusinya datang dari mana. Dan memang dengan kesadaran itu mudah-mudahan ke depan kita bisa menekan kepada leadership kita untuk bukan cuma bikin kebijakan tapi enforcementnya sudah ada. Satu contoh, bakar sampah sudah illegal di Jabodetabek sejak 2013. Dan kalau teman-teman di sini keluar di sana sini sekitarnya masih banyak. So, seperti itu. Thank you. Jadi mungkin curiosity dulu ya, mulai dari penasaran, dan kalau penasaran pengen tahu, kalau udah pengen tahu lebih dalam mungkin mau ikut bergerak untuk mendorong isunya. Kalau dari Kak Yessika apa nih satu hal yang ingin diminta sama tongkat saktinya? Kalau satu hal itu aku lebih berharap konsumen terus semua pelaku bisnis itu bisa menerapkan sustainable itu in lifestyle ya. Jadi kalau aku sih mikirnya gini, harapannya biar bisa menerapkan di lifestyle itu ada 2. Yang pertama education. Jadi mungkin kalau kita yang sekarang udah gede-gede mungkin dulunya kita nggak terlalu diajarin ya tentang sustainability, impactnya nanti apa. Yuk kita stop, kita putus rantainya, jadi anak-anak kita itu ngerti nih impactnya gimana. Jadinya putus nih budaya kita yang nggak kebayang, anak-anak kita tuh kebayang. Nah terus yang kedua, aku juga pengen agar ada kebijakan pemerintah sih di sini. Saya sebagai manufacturer, saya merasa mungkin akan lebih terbantu jika pemerintah juga memiliki arahan yang ke arah sana juga. Jadi misalnya kalau misalnya produknya ramah lingkungan, misalnya di-incentivize, atau misalnya konsumen juga ada semacam tarif kalau misalnya memilah sampah, something like that sih. Mungkin itu juga akan membantu untuk mengadopt lifestyle gitu. Siap, terima kasih. Jadi tadi masuk kedua ya, balik lagi kalau aku lihat dari jawaban tiga-tiganya semuanya 2 sisi. Ada yang individu tapi ada juga yang harus memang sistemnya yang berubah. Benar. Siap, sebelum kita menutup sesi ini ada satu pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman yang menyetorkan nih secara online lewat Makari Officeless. Pertanyaannya adalah tadi, aku dapat contekannya dari sini. Sebagai konsumen kadang-kadang bingung mana yang betul ramah lingkungan dan ramah sosial, mana yang enggak. Ada tipsnya nggak sih untuk milih? Nah mungkin singkat aja kalau ada yang mau jawab, aku serahkan ke Flor. Ini pertanyaannya ngebedain mana yang ramah lingkungan, ramah sosial, ada tipsnya apa enggak? Oh ini udah muncul nih. Boleh deh. Oke, Kak Yessika. Nanti Kak Piotr sama Kak Ernest boleh nambahin ya. Kalau aku sendiri sih please do the research dulu ya. Jadi saat itu ada brand atau produk apapun yang menceritakan tentang ramah sosial atau ramah lingkungan, please do your research, dicek beneran memang traceability-nya kayak gimana. Jadi misalnya nih nyeritain tentang farmers, apakah dia nyeritain beneran farmersnya itu di mana,
bapak siapa, karena saat itu udah traceability-nya udah kelihatan semua, kan nggak mungkin ya memalsukan data gitu. Jadi bisa kelihatan di situ sih biasanya orang-orang tuh beneran apa enggak. Jadi do your research di website bisa, di review juga bisa kayak gitu. Kalau dari aku itu. Enggak, kalau ada yang masuk. Siap, do your research. Piotr ada tambahan cara tips mengenali? Ya kayaknya nggak ada tambahan lagi. Memang do your research sekarang ya memang dalam bidang dan dalam industri masing-masing ada orang yang menjadi kayak thought leader sama expert di situ. Memang satu hal dengan akses kepada digital yang kita ada sekarang, we have more access to knowledge. So yeah, do your research and check. Siap, ada Kak Ernest? Ya selain research mungkin kita harus coba juga ya. Karena kalau nggak dicoba konsistensinya kita nggak tahu, ada khasiatnya kita nggak tahu, atau servisnya kita nggak tahu. Tergantung dari produk yang ditawarkan, servis atau jasa. Jadi selain research kita tes juga untuk ikut terjun, coba, pakai sebagai konsumen. Nanti akan kelihatan kok apakah ini memang real atau enggak, apakah bisa sustain atau enggak. Mungkin itu tambahannya. Siap, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan buat panelis kita dan yang udah kasih pertanyaan juga. Akhir katanya mungkin aku mau nutup aja. Biasanya aku punya kebiasaan nutup tuh kayak pakai ala-ala bukan pantun sih, kayak singkatan-singkatan gitulah. Jadi kata kunci yang tadi aku dengar banyak banget yang ngomongin soal kita. Jadi mulai dari kita. Jadi kata-katanya adalah kita. K-nya adalah kesadaran dari konsumen menjadi titik awal agar produk dan jasa ramah lingkungan, ramah sosial bisa dijual secara luas. I-nya adalah infrastruktur, kebijakan dan penegakan hukum tetap dibutuhkan karena banyak sekali hal sistemik yang juga harus diubah. T-nya tahapan perubahan yang meluas di konsumen Indonesia harus memperhitungkan baik users experience maupun pengalaman kantong. Dan A-nya, alasan memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan dan ramah sosial ada di tangan Anda. Apakah siap untuk mengenali lebih jauh, do your research dan mencoba? Kurang lebih kayak gitu kesimpulannya dari aku. The power is in our hand untuk mengubah mulai dari individu, circle terdekat dan juga teman-teman yang ada di pembuat kebijakan. Terima kasih banyak.